Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Championship Kapolri Cup 2024 dengan melibatkan ratusan peserta dari dalam hingga luar negeri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Bertempat di Gedung Sumardi Korps Brimob Polri, Cikeas, Jawa Barat, gelaran kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 resmi dibuka oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto, mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan pembukaan gong sebagai simbol. Diikuti sebanyak 145 peserta yang terbagi dalam 3 kelas, yakni 29 tim pada kelas internasional, 25 tim pada kelas ASEAN, dan 36 tim pada kelas nasional. Dengan melibatkan atlet-atlet terjun payung dari TNI, Polri, masyarakat umum, dan atlet terjun payung dari 10 negara Asia dan Eropa. Di antaranya Australia, Singapura, Tiongkok, Thailand, Malaysia, Jepang, Amerika, Rusia, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Dan Pas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol Reza Arif Dewanto selaku Ketua Penyelenggara mengatakan bahwa kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Championship Kapolri Cup 2024 ini merupakan kejuaraan internasional pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Kejuaraan indoor skydiving ini adalah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan Polri, dalam ini Korbrimob, bersama dengan Komite Terjun Payung FASI dan PTP Polri. Ini adalah kejuaraan internasional yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Dan ini diikuti oleh juara-juara dari beberapa negara. Dan kita berharap kejuaraan ini Indonesia bisa meraih juara umum dan memperbaiki ranking atau peringkat di dunia internasional. Pada kesempatan ini, Ketua Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia atau FASI, Irfan Suladri, sangat mengapresiasi adanya kegiatan kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 ini dan berharap agar gelaran ini bisa berjalan dengan lancar. Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun, selamat Hari Bayangkara kepada Polri. Kemudian yang kedua tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolri atas terselenggaranya kejuaraan internasional indoor skydiving Kapolri Cup 2024 ini, yang mana kejuaraan internasional untuk indoor skydiving ini merupakan pertama kali di Indonesia. Para peserta nasional dan internasional antusias mengikuti kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 ini, dan mereka mengatakan bahwa ajang kejuaraan ini juga sebagai tempat untuk berbagi keahlian dan kemampuan antar tim terjun payung sedunia. Kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup tahun 2024 mengusung tema sportivitas dan berprestasi untuk Indonesia Emas dan diselenggarakan selama 5 hari mulai tanggal 17 hingga 21 Juli 2024. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Para peserta nasional dan internasional antusias mengikuti kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024. Selain itu, tim atlet terjun payung Polri targetkan juara umum pada kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024. Pada ajang kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024, sebanyak 145 peserta dari dalam hingga luar negeri ikut berpartisipasi. Indonesia sendiri mengirimkan sebanyak 106 peserta, diantaranya Polri sebanyak 60 peserta, TNI 26 peserta, dan kategori umum sebanyak 20 peserta.
Koordinator Pembinaan Latihan dan Prestasi Terjun Payung Polri, Kompol Anjil Fauzi mengatakan bahwa dirinya menargetkan untuk bisa juara umum untuk tim terjun payung Polri. Insya Allah sih kita targetnya untuk kita ya Polri ya. Kita ya setidaknya hasil maksimal, harapan kita adalah juara umum. Karena kita kemarin di Macau, Cina, kita untuk tim putrinya di peringkat 2. Dan di putranya di peringkat 3, insya Allah harapan kita semuanya ngambil di peringkat 1. Setidaknya kita naik 1 tingkat lah dari capek yang sebelumnya. Termasuk yang junior-junior kita ini, dia juga mengambil bagian untuk mendapatkan prestasi. Para atlet terjun payung yang ikut bertanding pada kejuaraan internasional indoor skydiving Kapolri Cup 2024 ini mengatakan bahwa mereka senang berpartisipasi di ajang kejuaraan ini dan berharap bisa menjadi tempat untuk berbagi keahlian dan kemampuan antar tim terjun payung sedunia. Our hopes for the competition, of course, are to do a good performance ourselves, but also we're meeting people from all around the region. And it's a wonderful competition because it brings together people from all these different countries. It's a wonderful facility. I mean, the tunnel is really nice to fly in, and it's all very professionally run. Saya sangat bangga saya dapat mengikuti, dapat berkontribusi mengikuti pertandingan Kapolri Cup ini, karena pertandingan ini diselenggarakan pertama kali di Indonesia dan juga kita mengundang peserta-peserta dari luar untuk mengikuti kejuaraan ini. Yang jelas sangat senang sekali karena kita semuanya bisa berpartisipasi dalam kompetisi yang internasional yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Semoga tahun berikutnya kita bisa berpartisipasi kembali. Menurut saya ini sebagai istilahnya batu loncatan kita lah, karena ini sebagai perlombaan internasional pertama yang diadakan di Indonesia, dan semoga kedepannya lagi akan ada perlombaan seperti ini lagi. Target saya sih bisa mendapatkan juara dan bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, seperti mungkin untuk saat ini saya tingkatan nasional, bisa naik ke tingkatan internasional bahkan dunia nanti. Menurut saya ini sangat bagus, event ini sangat bagus. Terus kita khususnya dari Brimob juga ya. Dari Brimob kita bisa memperkenalkan wind tunnel ini ke mancanegara, ke luar negeri. Orang-orang luar negeri bisa latihan di sini dan bisa memperkenalkan wind tunnel ini. Setelah kita memperkenalkan ini ke Olimpiade selanjutnya. Seperti ada SEA Games, seperti mancanegara juga. Senang banget karena saya bisa berkenalan dengan orang internasional di sini. Kejuaraan Internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup tahun 2024 mengusung tema sportivitas dan berprestasi untuk Indonesia Emas. Adapun kelas yang dilombakan yakni kelas internasional, kelas ASEAN, dan kelas nasional. Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan nama gedung Wind Tunnel Korps Brimob Polri yang diganti nama dari Tan Satrisna menjadi Sumardi. Peresmian ini digelar saat acara kejuaraan International Open Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 di Cikeas, Jawa Barat pada Rabu siang. Korps Brimob Polri memiliki sarana wind tunnel atau terowongan angin terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Gedung Tan Satrisna yang telah diresmikan oleh Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo pada 29 Maret 2023 lalu. Gedung yang berlokasi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat ini pada tanggal 17 Juli 2024 resmi berganti nama menjadi Sumardi. Peresmian nama gedung Sumardi dilakukan secara simbolis oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto yang mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan menekan tombol sirine yang ada di depan gedung tersebut dengan didampingi Dankor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo. Nama Sumardi sendiri diambil dari nama kolonel polisi yang merupakan seorang perwira kepolisian yang berperan aktif dalam membina dan memajukan cabang olahraga terjun payung di Kesatuan Polri pada tahun 1977 dengan membawa prestasi kejuaraan internasional. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap dedikasi Kolonel Sumardi sebagai penerjun Polri, Gedung Wind Tunnel Indoor Skydiving Korps Brimob Polri diberikan nama menjadi Gedung Sumardi.
Dari Bogor, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan Kompolnas Awards 2024 terhadap jajaran Polsek, Polres, dan Polda jajaran. Acara Kompolnas Award ini turut dihadiri oleh Kapolri dan Ketua Kompolnas. Rabu 17 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Ketua Komite Polisi Nasional melaksanakan Kompolnas Awards 2024, yang mana ini merupakan kali ketiga pelaksanaan Kompolnas Awards yang bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap beberapa satuan kerja ataupun jajaran Polsek, Polres, dan juga Polda yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu juga acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, Ketua Kompolnas Marsikal Purnawirawan Hadi Cahjanto, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto, dan juga jajaran pejabat utama dari Mabes Polri. Kompolnas Awards dilaksanakan pada pukul 7 malam, yang mana memiliki beberapa agenda seperti halnya pembacaan nominasi awards terhadap Polsek, Polres, dan juga Polda terbaik yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu A dan B. Tidak hanya jajaran Polsek, Polres, dan Polda saja, akan tetapi Kompolnas Awards juga memberikan penghargaan terhadap satuan kerja Mabes Polri yang terbaik. Selain itu juga untuk mengetahui proses penyelenggaraan Kompolnas mulai dari awal diselenggarakan hingga proses penilaiannya, berikut statement langsung dari Ketua Juri Kompolnas Awards 2024, Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto. Acara Kompolnas Award ini sudah yang ketiga kali, jadi proses penilaiannya itu dari waktu ke waktu terus berkembang, terus kita perbaiki, dan kita menampung aspirasi dari jajaran Polri yang kita nilai. Jadi sebagai contoh dari Polda agar dipisahkan antara Polda tipe A dan tipe B, tentunya dengan jajaran ke bawah. Kemudian Mabes Polri pun satkernya juga diharapkan juga diberikan penilaian. Nah, oleh sebab itu kami menampung aspirasi ini berikut membuat kriteria-kriteria. Penilaian ini berangkat dari data posko presisi, kemudian data dari Propam, SDM, ROOP, Srena, dan sebagainya. Di samping itu, untuk tingkat Polsek itu diusulkan oleh Polres. Ya. Nah, setelah data masuk kita olah, kemudian kita bikin perankingan. Nah, 10 besar itu kita lakukan visitasi. Memang tidak mungkin untuk seluruhnya kita kunjungi karena waktunya pendek dan jaraknya jauh-jauh. Kalau yang jauh kami lakukan via Zoom untuk polsek-polsek yang ada di pedalaman atau di perbatasan. Tapi beberapa polsek kita kunjungi. Nah, dari hasil visitasi itulah kemudian mengerucut, akhirnya kami lakukan rapat lengkap dari Dewan Juri untuk menentukan siapa yang terbaik. Sebagai catatan, dilaksanakannya Kompolnas Awards bertujuan sebagai sarana pemilihan terhadap satuan wilayah seperti Polda, Polres, Polsek, serta satuan kerja kelas Mabes Polri yang melaksanakan pelayanan publik. Yang mana Kompolnas sendiri memberikan penilaian untuk memberikan penghargaan terhadap setiap kinerja Satker dan juga Satwil yang ada di seluruh jajaran Polri. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jateng memimpin upacara sertijab di wilayah Polda Jateng sebagai bentuk penghargaan dari pimpinan Polri dalam rangka Tour of Duty and Tour of Area di wilayah. Kapolda turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para personil atas pengabdian terbaik yang telah diberikan selama bertugas di Polda Jawa Tengah. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi melaksanakan serah terima jabatan terhadap 4 jabatan utama Satuan Kerja di Mapolda Jateng dan 15 jabatan Kapolres dan Kapolresta di wilayah Polda Jateng di lapangan apel Mapolda Jateng.
Para pejabat utama yang mengikuti sertijab adalah Kabid Humas, Kabid Tik, Kabid Lapfor, dan Karumkit Polda Jateng. Sedangkan para Kapolres yang mengalami pergantian dalam sertijab adalah Kapolres Semarang, Tegal, Wonogiri, Pekalongan Kota, Blora, Pemalang, Purworejo, Banyumas Kota, Brebes, Magelang Kota, Sragen, Boyolali, Kudus, Pekalongan, dan Kapolres Purbalingga. Pada jabatan Kabid Humas Polda Jateng, pejabat lama Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto digantikan pejabat baru Kombes Pol Artanto yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Kaltim. Kapolda berpesan kepada pejabat lama lestarikan capaian kinerja di tempat baru sebagaimana kinerja yang telah dilakukan di Polda Jateng. Sementara kepada pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri sehingga kemampuan yang dimiliki dapat memberi warna tersendiri bagi Polda Jateng. Mengulangi kata-kata saya bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan setulus-tulusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.